Sahabat, berjumpa kembali dengan saya Romo Paulus Warisantoso Ukarem. Kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mencoba merenungkan bagaimana kita bisa merawat hubungan yang baik dengan Santo Yosef. Sebelum kita memulai lebih jauh bagaimana tahap-tahapnya, mari kita memulai terlebih dahulu dengan doa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging, dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabat yang terkasih, pada pengantar tadi saya sudah mengatakan, hari ini kita merayakan secara meriah Hari Raya Santo Yosef. Saya yakin perayaan kita hari ini jauh lebih meriah dibandingkan perayaan sebelumnya. Mengapa? Pertama, karena tahun ini oleh Bapak Suci Paus Fransiskus ditetapkan sebagai tahun Santo Yosef. Maka kesadaran untuk menghormati Santo Yosef, kesadaran untuk mengerti tentang Santo Yosef itu tumbuh dengan sangat luar biasa. Di banyak tempat, di paroki-paroki, di lingkungan-lingkungan, komunitas-komunitas, ada kegiatan, ada aktivitas yang ditujukan pertama untuk mengenal Santo Yosef, yang kedua untuk memiliki hubungan melalui devosi-devosi yang baik dengan Santo Yosef. Berhubung hari ini kita merayakan Hari Raya Santo Yosef, maka ada langkah-langkah yang harus kita buat agar perayaan ini tidak berhenti sampai di sini. Agar apa yang kita buat ini kemudian menjadi kebiasaan. Seperti halnya hubungan dua pribadi, relasi kita dengan Santo Yosef itu tidak tercipta begitu saja. Tapi membutuhkan usaha yang terus-menerus. Harus dilatih, harus dipupuk. Seperti halnya kalau kita menanam pohon, harus kita rawat. Seperti halnya juga hubungan suami istri. Sepasang kekasih harus dirawat. Harus dihangatkan begitu, agar relasinya tetap baik. Maka di sini saya menawarkan ada 7 devosi yang bisa kita buat agar hubungan kita dengan Santo Yosef itu tetap hangat, tetap bagus gitu. Yang pertama, mencoba mendoakan doa salam Yosef setiap hari. Jadi saya yakin Anda semua setiap hari mendoakan doa salam Maria. Kalau belum boleh memulai ya. Tapi sekarang selain doa salam Maria, kita mendoakan juga
doa Salam Yosef. Jadi seperti sebuah paket begitu. Jadi paketnya itu bisa 4 doa. Jadi paketnya 4 doa. Doa apa? Doa Bapa kami, doa Salam Maria, sekarang doa Salam Yosef. Loh, kok 4? Satunya apa? Doa Memorare. Jadi kemarin selama novena kan ada satu doa Memorare. Kita meminta Santo Yosef mengingat diri kita. Saya nggak tahu terjemahan bahasa Indonesianya bagaimana Memorare ini, tapi sebut sajalah Memorare begitu. Ini doa yang pernah dipraktekkan oleh Santa Faustina. Dan kalau kita mendoakannya dengan sungguh-sungguh dari hati, saya yakin keluarga kudus, Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Bapa Santo Yosef itu akan bersama-sama dengan kita. Nah, itu pertama. Yang kedua, itu secara mingguan. Jadi ini tadi kan harian, yang pertama kan setiap hari mencoba. Kemudian seminggu sekali, terutama hari Rabu. Hari Rabu itu kita persembahkan kepada Santo Yosef. Karena memang secara tradisional, hari Rabu itu dipersembahkan kepada Santo Yosef. Maka harus ada sesuatu yang kita buat. Kita mendoakan doa Rosario Santo Yosef. Anda pasti sudah terbiasa dong dengan Rosario Bunda Maria. Nah, sekarang pada hari Rabu kita mendoakan Rosario Santo Yosef. Saya sudah pernah membahas bagaimana kita mendoakan doa Rosario Santo Yosef dan bagaimana kita membuatnya. Kesulitannya biasanya untuk mendapatkan rosarionya. Nah, ini bisa menjadi kesempatan bagi paroki atau lingkungan untuk membuat. Jadi kalau mungkin ada kelompok yang membuat, tidak tahu kelompok ibu-ibu atau kelompok siapapun, bisa membuat itu dan dijual atau dibagikan kepada anggota lingkungan atau umat paroki. Lalu bersama-sama mencoba mendoakan Rosario Santo Yosef. Kemudian ada yang perlu kita lakukan setahun sekali lah. Jadi setahun sekali. Tapi sebelum setahun sekali ini ada yang bulanan kita buat. Yaitu mempraktekkan devosi 7 kebahagiaan atau 7 kegembiraan dan 7 duka cita Santo Yosef. Jadi ini dilakukan selama 7 minggu. Jadi minggu pertama, minggu kedua, sampai minggu ke-7. Nah, nanti akan saya buatkan sebuah video terpisah untuk menjelaskan bagaimana kita harus menjalankan doa 7 kegembiraan dan 7 duka cita Santo Yosef ini. Kemudian yang setahun kita lakukan sekali lah, tidak perlu berkali-kali. Pertama adalah novena. Novena kepada Santo Yosef. Kita lakukan 9 hari berturut-turut sebelum Hari Raya Santo Yosef. Seperti yang kita lakukan kemarin. Kita sudah 9 hari berturut-turut berdoa novena, lalu ditutup puncaknya adalah Hari Raya Santo Yosef. Merayakan secara meriah. Nah, lalu yang juga setahun sekali kita lakukan adalah mencoba devosi mantel kudus. 30 hari. Jadi hari pertama sampai hari 30 dilakukan secara ketat. Devosi mantel kudus ini membutuhkan sebuah usaha yang tidak ringan, terutama untuk mengalahkan malas. Kenapa? Doanya sendiri cukup panjang. Jadi kalau kita mendoakan tanpa jeda gitu bisa sekitar 15 menit. Tapi kalau memang kita komit, kalau kita memang mau, kita menetapkan satu waktu misalnya di pagi hari sebelum memulai banyak aktivitas atau di malam hari sebelum menutup hari. Kita mendoakan itu 30 hari berturut-turut. Devosi mantel kudus. Setahun sekali bisa dibuat. Yang berikutnya adalah mencoba mempersembahkan diri kita kepada Santo Yosef. Ini sebaiknya dilakukan berkelompok. Jadi kalau Anda kebetulan umat paroki atau umat lingkungan yang berada di bawah
perlindungan Santo Yosef, amat baik kalau memulai untuk membuat penyerahan diri kepada Santo Yosef. Dan saya menganjurkan agar kalau Anda memulai, sebaiknya didampingi oleh seorang pastor. Ada pendamping rohaninya untuk mengarahkan. Nah, kemudian hal lain yang bisa dibuat adalah ziarah. Ziarah ini tidak harus ke luar negeri, tidak harus ke gereja di Nazaret sana di mana Santo Yosef rumahnya berada. Tapi bisa juga kita lakukan dengan mengunjungi gereja-gereja yang dipersembahkan kepada Santo Yosef. Misalnya yang saya tahu, di Kota Blitar ada paroki Santo Yusuf. Nah, di situ kita bisa berkunjung. Kalau Anda tinggal di Jawa Timur contohnya, bisa diagendakan untuk ziarah ke gereja Santo Yosef itu. Atau di Jember ada gereja Santo Yosef. Jadi kita berziarah ke sana. Karena gereja itu dipersembahkan kepada perlindungan Santo Yosef, maka pasti kalau kita datang ke sana, lalu kita mendoakan juga doa-doa yang berkaitan dengan Santo Yosef juga akan mendampingi kita. Lalu hal lain, bisa menghafalkan atau membiasakan menyanyikan satu lagu untuk Santo Yosef. Seperti yang saya tawarkan ketika novena, kita menutup novena dengan lagu Santo Yosef yang menjaga. Mungkin bisa kita nyanyikan, dan kalau bisa kita hafalkan, luar biasa. Nah, sahabat terkasih, ini langkah-langkah devosi-devosi kecil maupun besar berkaitan dengan Santo Yosef untuk menjaga hubungan yang baik dengan Santo Yosef. Agar apa yang sudah kita mulai, novena, perayaan ini tidak berhenti begitu saja. Juga agar tidak segala pengetahuan kita tentang Santo Yosef itu tidak berhenti sekedar pengetahuan, tapi kemudian turun ke dalam hati dan lahir dalam tindakan nyata. Kita percaya Santo Yosef akan mendampingi kita kalau kita sungguh mohon bantuannya. Nah, hari ini kita akan mengakhiri dengan doa Santo Yosef, Salam Yosef, dan saya ajak nyanyi Santo Yosef yang menjaga. Salam Yosef, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yosef pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, serta Bapa Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Yosef yang menjaga keluarga Nazaret, kau menjaga Bunda Kudus, juga Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga. Di tengah mara bahaya, beri kami harapan, kuatkanlah iman kami, agar jangan tersesat. Bapa Yosef, antar kami ke hadirat Yesusmu, agar kami berbahagia dalam hidup yang kekal.